dana hasil imbal hasilnya Pak ya, keuntungannya dari dana kelolaan 93 triliun itu imbal hasilnya, keuntungannya. Nah, sekarang dalam tempo 5 tahun total imbal hasilnya itu dengan 159 sebelumnya itu di kisaran 10,5 triliun. Jadi naik hampir 2 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa kinerja BPKH tidak jelek ya, atau baik lah kalau bahasa positifnya. Itu dari sisi kinerja kuantitatif. Dari sisi kualitatif ya, bahwa berdasarkan audit BPK ya, dari laporan keuangan ya, hasil audit BPK, alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut itu dinyatakan wajar tanpa pengecualian WTP. Kalau bahasa santri di Jawa itu namanya muktas gitu ya. Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan haji itu telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik ya. Nah, kemudian kembali kepada Undang-Undang 34 ya, bahwa ada 3 tujuan utama dari pengelolaan keuangan haji. Pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, itu yang pertama. Dan ini tercapai, terbukti. Apa indikator sederhananya adalah indeks kepuasan ya, pelayanan ibadah haji yang setiap tahunnya ya, yang selalu meningkat. Nih. Dan itu bisa dicek ya dari segala aspek, mulai pelayanan kesehatan, catering, hotel, fasilitas bis sholawat dan lain-lain, itu menunjukkan indikator yang terus meningkat. Tetapi ya, peningkatan kualitas pelayanan itu pasti ada hubungannya dengan biaya, nggak ada yang gratis ya. Karena itu kemudian poin keduanya apa? Adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BP ya. Apakah BP yang sekarang ini sudah efisien atau sudah rasional? Ini barangkali mungkin menjadi poin yang penting untuk kita bahas bersama ya. Karena apa ya? Ya maaf saja ya, biaya yang disetor oleh jemaah haji, calon jemaah haji itu sudah sejak 6 tahun itu flat di kisaran 35 juta ya. Jemaah mendaftar untuk mendapatkan nomor kursi, bayarnya berapa? 25 juta, pelunasan rata-rata 10 juta. Memang ada variasi ya, wilayah timur dan barat, tapi itu tidak terlalu berbeda ya, beda-beda tipis ya, sehingga di kisaran 35 juta. Tapi sebenarnya biaya realnya dalam kondisi normal itu di kisaran 70 juta ya. Jadi sudah kira-kira 5 tahun ya, sampai terakhir itu tahun 2019 ya, di kisaran 70 juta. Jadi gapnya, selisihnya itu cukup besar ya, cukup besar ya, 50% lah, 50%. Khusus. Nah, ya sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ini uangnya besar sekali dan juga menanggung hajat banyak dari rakyat Indonesia. Nah, kami sebagai masyarakat dan juga kebetulan sebagai praktisi media tentu berharap bahwa BPH sering bertemu ataupun juga melakukan edukasi, literasi, sosialisasi kepada masyarakat. Kalau bapak-bapak yang lain memang belum mengetahui apa itu BPKH, saya sendiri juga belum tahu, baru tahu ini. Cuman kalau isu-isunya memang sering kita
kita dapat gitu ya. Sehingga kalau tadi Pak Arif tadinya mau bilang jawabannya satu kata yaitu kaya, kalau saya itu kenyamanan. Dalam artian apa? Karena mengelola uang yang begitu besar tentunya harus kembali ke umat. Jadi kenyamanan bagi umat yang akan berangkat haji. Banyak memang isu-isu di luaran bahwa ternyata sampai di sana itu yang hotelnya jauh dari lokasi ini, itu dan sebagainya, kurang nyaman. Sedangkan pengelolaan keuangan haji sendiri kan begitu banyak. Nah, untuk itu saya tadi jawab nyaman, itu kenyamanan bagi umat itu. Kemudian yang kedua, ya kita selaku dari media, kita pengen mendapat yang banyak dari BPKH sendiri, penggunaan tentang keuangan. Kalau tadi sempat dikatakan untuk investasi bla 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 itu, nah sementara isu yang di luaran itu ada penggunaan yang ada dalam tanda kutip ada intervensi bahwa dipergunakan untuk yang lainnya. Banyak isu bahwa kok duit digawe iki yang tidak bermanfaat bagi umat. Nah, itu dari kami selaku media yang minta dari BPKH sendiri lebih banyak kita diberi masukan juga, sehingga kita juga bisa mengapa